Ya, buat teman-teman semua tonton konten saya sampai kelar ya, biar nggak salah paham. Buat kadrun-kadrun, sama juga, sampai kelar juga, biar tambah puyeng. Detak! Untuk konten saya ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya, karena akhirnya saya harus bicara soal ACT, lembaga pengepul duit sedekah yang udah lama malang melintang sampai wadah duit sumbangannya, sumbangan umat yang mereka kumpulkan penuh sampai nggak muat, sampai meluber sampai mana-mana. Duit sumbangan seolah temuan harta karun dan seolah dibuat rebutan beberapa pengelolanya. Ya, ironis sekali ya. Dulu kami itu, saya juga dan teman-teman itu pernah kesel dengan seorang yang namanya John Ruh. Mungkin masih pada ingat kan? Juga soal duit sumbangan umat yang ternyata dikentit, dipotong, dipalakin, nggak kira-kira sampai 30%. Lalu sejak lama juga kami menduga, melihat gaya hidup orang-orang ACT ini kayak nggak tersentuh dengan melorotnya situasi perekonomian. Makin banyak penderitaan, makin makmur aja. Lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT lagi memanas karena adanya penyelewengan dana sumbangan yang berasal dari masyarakat. Dan sebagian besar pastinya dari umat. Mirip korupsi di pemerintahan lah. Lembaga ACT ini juga sama, ada aksi cepat transfer ya, uang dari ACT ini, uang panas ini ke rekening pribadi petinggi ACT untuk kepentingan pribadi. Bayangkan, ini bukan isapan jempol. Mulai kemarin nih, berita yang dilansir oleh majalah Tempo ini menyeruak dan banyak orang terkaget-kaget sambil maki-maki. Sialan, gua nyumbang dengan tulus, kenapa jadinya begini? Ya, banyak kawan yang juga ternyata pernah menitipkan sumbangan ke ACT. Jadi merasa dikibulin habis-habisan. Dan sekarang, seolah ACT ini sedang bersih-bersih. Apakah ini mirip Anies yang bersih-bersih dari dosa politiknya? Bisa jadi ya. Yang jelas, ACT lagi belagak seperti nggak ada apa-apa. Bahkan pendirinya aja dipecat. Ya, setelah kenyang selama 17 tahun. 17 tahun. Jadi bos ACT, lembaga yang pengelolanya atau untuk mengelola dana publik yang seharusnya sepenuhnya untuk kepentingan kemanusiaan ini, Ahyudin, nama pendirinya, lengser pada 11 Januari lalu. Tapi, pendiri ACT itu baru mengumumkan pengunduran dirinya lewat Facebook bulan April kemarin. Dan diyakini mundurnya orang ini dari lembaga yang dia dirikan sendiri nggak baik-baik, alias nggak damai. Dia bilang gini, mundur karena sebab-sebab yang amat dia sesalkan dan prihatinkan. Ya duit, mana ada kenyangnya sih. Ya, menurut mantan bos ACT Ahyudin ini, dia kayak dikeroyok sama pengurus lainnya. Pada 11 Januari lalu. Datang rombongan yang terdiri atas sekitar 40 orang ke ruang kerjanya yang mewah di sebuah gedung tinggi di Jakarta Selatan. Mereka dipimpin tim pengawas Yayasan ACT, juga ada Presiden ACT yang baru yaitu Ibnu Hajar, serta anggota Dewan Pembina ACT Imam Akbari dan juga Haryana Hermain. Singkat kata, mereka ribut dan Ahyudin ini diusirlah dari ACT. Kenapa sampai main usir-usiran begitu? Ya karena duit. Nggak mungkin mereka main usir-usiran karena rebutan sendal. Jadi selama 17 tahun berdiri, keuangan ACT itu emang digunakan seenak perut pengurusnya. Sampai nggak masuk akal. Bayangkan ya, ada keterangan tentang transfer dari sebuah lembaga miliknya ACT kepada Presiden ACT itu untuk keperluan yang bikin kita geleng-geleng. Dan juga ada total dana sampai 4 miliar. 4 miliar untuk beli rumah pribadi di Cianjur. Bahkan untuk cicilan rumah dia juga yang lain di Bintaro. Bahkan untuk beli AC 10 biji di rumah dia juga di Cirende. Ini rumahnya kok 3? Ini orang jangan-jangan bininya 3 ya? Mak dirabit, kita nyumbang buat kawin lagi. Ya, bahkan sampai keperluan beli gorden. Beli gorden, beli lampu gantung mewah, beli lemari, beli kitchen set, pemanas air untuk kamar mandi itu loh.
Itu semua beli pakai duit sumbangan, ya Gusti. Maaf nih, ini kuota maki saya masih ada nggak? Ini boleh nggak saya maki lagi nih? Boleh ya? Ngajar ini. Iya, itu baru duit yang digunakan oleh pendirinya. Belum lagi, soal gaji. Bayangkan, 17 tahun berdiri, ternyata duit sumbangan cuma buat membahagiakan keluarga pengurusnya. Kan bangsat ini kan. Nih ya, sebelum ACT tercium publik, lantas distrukturisasi sekarang ini, gaji para eksekutif di ACT itu adalah, nih, lihat, perhatikan. Presiden ACT, bosnya itu tadi, gajinya 250 juta sebulan. Dapat mobil mewah 3. Alphard, Pajero, dan CR-V. Kenapa bisa sampai dapat mobil 3? Nah, inilah diduga karena bosnya istrinya 3. Iya, wakil direktur. Ya, wakil direktur ya kalau di perusahaan. Kalau di ACT itu istilahnya senior vice president. Yang jumlahnya 3 orang, itu gajinya masing-masing 150 juta. Plus dapat mobil mewah Pajero Sport. Belum itu. Belum lagi karyawan di bawah mereka, itu gajinya antara 30 sampai 80 juta. Plus, masing-masing juga dapat mobil mewah Pajero Sport. Weh mas, saya mau nanya nih mas. Hampir 50 karyawan pusat kok semuanya dapat mobil Pajero Sport. Ente ini ngurus sumbangan apa mau rally Paris Dakar? Gila ini ACT ya. Tega kalian makan dengan rakusnya duit para dermawan di luar sana. Mereka nyumbang karena terketuk iklan-iklan ente. Bukan nyumbang buat beli lampu gantung rumah mewah kalian. Bukan nyumbang buat kalian rally Paris Dakar. Ngapain nyumbang kalian kalau buat poya-poya? Hidup para penyumbang aja banyak yang pas-pasan. Ini darah tinggi saya kumat ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, kelakuan ACT akhirnya terbongkar ke publik. Dan dari kemarin netizen marah berjamaah. Ya siapa yang nggak marah? Kalau ada lembaga pengumpul sedekah terlihat profesional, ternyata mengelola duitnya udah kayak tukang palak di pasar-pasar. Gayanya mirip perusahaan startup, pakai acara bakar duit di depan segala. Ini apaan? Buat iklan aja sampai 500 miliar. Buat gaya hidup pengurusnya, buat gaji yang besarannya nggak kira-kira, ngalahin gajinya menteri. Pernah lihat spanduk atau baliho yang kayak gini? Nah, pernah kan? Di pinggir jalan. Selama 17 tahun, ACT minta sumbangan ke masyarakat dengan berbagai kedok. Ada yang kedoknya buat ternak 12.000 kambing. Ternyata cuma ada 2.000-an kambing. Ada yang kedoknya buat bangun sekolah para korban kecelakaan pesawat. Ternyata duitnya juga dikentit, diutang. Nggak tahu buat apa. Ada yang sumbangan buat bikin lapangan basket. Dapatnya lapangan voli. Kita sampai udah hafal nih bos, modus-modus ngumpulin duit untuk dengan cara ngibulin umat. Itu kita udah hafal, saking banyaknya. Soal gaji yang gila-gilaan ini, sang pendirinya sendiri dia bilang begini, saya pasang tinggi gaji, itu karena saya paksa mereka tuh kerja habis-habisan, supaya bisa mempersembahkan program yang baik. Ya elah, oh nggak boleh ya jorok ya. Ya elah, lemper. Bayangkan, ACT ini telah bakar uang sejumlah lebih dari 2 miliar per bulan untuk beriklan. Maka nggak heran kalau iklannya ada di mana-mana. Dan ini pakai duit siapa nih? Iklan ini pakai duit siapa? Nggak mungkin lah, pakai duit pengurus nggak mungkin. Ya pakai duit sumbangan itu tadi. Nggak heran kalau publik mengejek ACT ini udah kayak perusahaan rintisan aja. Kan kampret. Dan waktu Presiden ACT ini dituding foya-foya, sate banget dia bilang. Dia bilang begini, ya kalau saya tidak punya uang, boleh dong saya pinjam dari lembaga. Woi, itu duit sumbangan. Emang dikira modal koperasi simpan pinjam? Saya bayangkan, saya sebagai rakyat jelata ini ya, gaji juga UMR, tapi punya hati.
Setiap habis gajian, tanggal muda, pulang ke rumah, lihat spanduk ACT berderet terpampang di pinggir-pinggir jalan strategis. Bahkan di iklan media sosial, kalau kita buka sosmed kita selalu ada iklannya. Atau ketika ada kejadian perang di luar negeri, ini ada info nih, ada berita perang di luar negeri, mendadak spanduk sumbangan ACT dengan desain-desain dramatis, mirip desain poster film horor, bertebaran di mana-mana. Banyak bertebaran. Jangankan ada perang, nggak ada perang aja, nggak ada berita perang aja, mereka tetap pasang spanduk sumbangan. Apalagi ada bencana. Saya duga ya, kalau ada berita bencana nih ya, kalau ada berita bencana gitu, tiba-tiba orang lain itu kan biasanya kita ini langsung berduka. Astagfirullahaladzim, aduh mudah-mudahan mereka selamat. Kan biasanya gitu, orang normal begitu kan. Iya kan? Ini kalau di ACT ini sepertinya enggak. Mereka langsung meeting untuk bikin desain spanduk. Guys, ada gunung meletus guys. Cari di Google foto orang nangis guys, oke guys. Background gambarnya gunung luar lahar ya. Jangan lupa kasih gambar anak kecil lagi nangis guys. Lalu dicetak spanduknya, dipasang. 2 hari kok pemasukannya nggak besar menurut mereka. Tim spanduk meeting lagi. Guys, spanduk kurang kuat nih pesannya guys. Tambahin nenek-nenek tua lagi nangis. Ditambah 2 kakek lagi nunduk. Jangan lupa ya jenis huruf atau fontnya yang lebih dramatis ya guys. Jadi kesedihan dan bencana itu diperlakukan seperti sumber omset. Kacau. Bayangkan. Dari penelusuran media, dalam setahun, lembaga ini, ACT ini, pernah berhasil mengumpulin duit sebanyak lebih dari 700 miliar. Gila kan? Ini kan rata-rata dapat sumbangan 2 miliar per hari nih seolah-olah nih. Lembaga mana yang bisa kayak gini? Kenapa bisa sebanyak itu ACT berhasil mengumpulkan sumbangan? Karena masifnya iklan. Baik iklan melalui spanduk dan baliho di pinggir jalan, atau iklan online. Masif. Baru kali ini ya, mungkin ya, cuma di Indonesia ya, ada lembaga semangat banget ngumpulin donasi bagi penderitaan orang lain. Waduh, kelihatannya begitu. Meski kisah sebenarnya sesuai dengan fakta, seperti yang diceritakan oleh majalah Tempo, bakal bikin Anda geleng-geleng kepala sambil banting gelas. Maaf ya kalau tadi saya memaki, mohon maaf ya. Karena udah nggak tahu lagi harus pakai kata apa lagi. Membahayakan publik yang seperti ini. Saya pun membayangkan betapa beberapa orang di lembaga ini sangat jahat dan sangat bajingan menurut saya dalam mengelola uang sumbangan dari jutaan orang sejak 17 tahun mereka berdiri. Waduh, saya harus istirahat dulu nih. Agak-agak nyut-nyutan kepala saya nih. Tarik ke Bambang. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan. Gini ya, ini yang agak-agak super serius nih menurut saya. Yang membuat saya sedih adalah ACT ini diduga bohong soal jumlah sumbangan kepada korban atau calon penerima sumbangan. Ini nih, membuat saya sedih banget ini. Ya, mereka jadikan objek untuk mencari uang sumbangan. Ngeri nih, ini ada contoh kasus ya. Kebetulan saya juga di Jogja. Jadi ada iklan sumbangan ACT, itu tulisannya gini, satu keluarga terlindas truk, bantu adik Rizal dan orang tuanya sembuh. Siapapun baca iklan itu ya, kita-kita yang normal nih pasti, waduh gila, sekeluarga dilindas. Jadi ada truk, remnya blong atau apa, mundur, kemudian ada keluarga namanya Pak Suharno, ini kelindas keluarga. Namanya Pak Suharno. Sekeluarga kecelakaan motor. Tiga-tiganya terluka. Bahkan istrinya Pak Harno nih, Pak Suharno ini, sampai kakinya harus diamputasi. Kita semua pasti sedih lihat kayak gitu. Dan ACT gerak cepat. Keluarga korban dimintakan sumbangan ini, Pak Suharno ini, orang Bantul, orang Jogja, dimintai menandatangan berkas-berkas dari ACT untuk dimintakan sumbangan kepada publik. Ya. Setelah kejadian itu, sebulan kemudian tim ACT datang menyambangi Pak Suharno itu. Ngasih sumbangan. Luar biasa dong. Berapa besarnya? 3 juta rupiah. Wah seneng lah ya. 3 juta di kampung, seneng. Ya kemudian beberapa bulan kemudian ya setelah kejadian itu, artinya makan waktu lama ya, itu mereka datang lagi tim ACT untuk mengadakan pendampingan psikologi terhadap Rizal, anaknya Pak Suharno tadi, untuk yang juga jadi korban kecelakaan, dan kedua orang tuanya. Jadi ada seolah pendampingan psikologi. Saat itu Pak Suharno tanya dong, kira-kira
Mas, mohon maaf, mau tanya itu. Dia tanya ke tim ACT, berapa sih sumbangannya sudah terkumpul sebenarnya, kan gitu kan. Tapi tim ACT ini nggak beritahu nilainya. Mereka cuma janji kalau udah Pak nanti bakal dibuatin bengkel, kayu, dan peralatan tukang untuk Pak Soeharno. Untuk membelikan kaki palsu untuk ibu juga. Serta merenovasi rumah, kurang lebih gitulah. Dijanjikan seperti itu. Ya orang desa digituin ya udahlah, nyantai aja. Tapi karena nggak ada kejelasan, setelah itu Pak Soeharno ini tanya sana sini, adalah info masuk. Sampai Pak Soeharno ini mendapat informasi bahwa donasi yang berhasil dikumpulkan itu mencapai 412 juta. Kan edan ini, hampir setengah miliar. Dan baru dikasih 3 juta. Aduh, saya nggak tahu kasus berikutnya bagaimana setelah ini mencuat ya. Praktek-praktek pengumpul sumbangan kayak gini nih, sebenarnya nggak bisa dibiarkan nih. Kasihan para dermawan yang ketipu dengan iklan spanduk, baliho, atau iklan-iklan di sosial media. Mereka nyumbang ya untuk korban. Mereka lihat infonya nyumbang, misalnya Pak Soeharno, gua nyumbang buat dia, bukan buat beli apart misalnya gitu. Ini perlu ditindaklanjuti karena memotong sumbangan publik selain harus ada keterbukaan laporan keuangan, istilahnya prudent ya, juga harus ada aturan seberapa besar dana operasional yang bisa dipotong oleh penyelenggara. Itu ada aturannya, udah ada. 10% maksimal. Itu pun untuk seluruhnya. Bukan 10% masuk ke kantong pengurus, lainnya masih minta lagi, bukan. Mungkin menurut saya di luar sana itu masih ada lembaga-lembaga filantropi, pengepul sedekah yang amanah masih ada jelas. Tapi itu pun harus dibuktikan. Karena tak jarang mereka ini sebenarnya hanya para penggarong umat yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang yang dari mereka-mereka yang berhati lembut. Sesuatu yang fisik ya, duitnya kan bentuknya fisik. Tapi ancaman dan hadiahnya berupa metafisik. Orang-orang yang mengurus sumbangan memang seharusnya orang-orang yang sudah gak mikirin lagi duniawi lagi, itu udah gak mikirin. Harusnya orang-orang yang sudah kelar dengan hidupnya. Kalau pengurus sedekah masih pengen kawin lagi, masa iya urusan titit diserahkan kepada umat? Aduh, mohon maaf. Demikian Oposisi 69 FM. Jangan takut bicara apa adanya. Takutlah kalau membohongi orang dengan kedok agama. Beletak! Tarik ke Bambang! Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.